Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan belajar tentang paragraf. Anak-anak semua tentu sudah pernah membaca buku, baik buku cerita, majalah, koran, maupun buku pelajaran. Dalam buku bacaan terdapat paragraf di dalamnya. Paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat bertalian atau berkaitan, di mana dalam paragraf terdapat sebuah gagasan tertentu. Gagasan ada dua, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu paragraf deduktif, memiliki gagasan pokok yang berada di awal paragraf. Paragraf induktif memiliki gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran memiliki gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, paragraf implisit, yaitu memiliki gagasan pokok yang menyebar di seluruh paragraf. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau gagasan utama yaitu ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Letak gagasan pokok bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Gagasan pokok yang terletak di seluruh paragraf dapat diambil dengan menarik kesimpulan. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Lalu bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Langkah-langkahnya, yang pertama, baca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau kalimat penjelasnya. Yang keempat, tuliskan kalimat utamanya atau tuliskan kalimat utama ke dalam kalimat yang lebih inti. Karena kalian sudah tahu langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita mencoba. Di sini terdapat teks yang berjudul Pawai Budaya. Dalam teks ini terdapat 2 paragraf. Dalam penulisan paragraf terdapat kalimat pertama yang ditulis menjorok ke dalam. Dari kalimat pertama yang menjorok ini sampai titik sini adalah paragraf pertama. Kemudian diawali kembali. Kalimat pertama ini menjorok ke dalam sampai titik sini adalah paragraf kedua. Yuk sekarang kita coba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Kalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf? Yang pertama tentunya kita baca terlebih dahulu dengan cermat. Lalu cermati dari kalimat pertama sampai terakhir. Yuk kita baca terlebih dahulu bersama-sama.
rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah anak-anak mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir, kemudian anak-anak temukan kalimat utamanya atau kalimat penjelasnya. Setelah itu, kalian tuliskan kalimat utama atau kalimat utamanya di peta pikiran ini. Jadi, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ingat, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Karena kita telah menemukan gagasan pokok yang berada di kalimat pertama, maka kalimat selanjutnya sampai terakhir adalah gagasan pendukung, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Selanjutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, bukan? Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas ya. Tugasnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga dan paragraf keempat. Selamat mencoba. Sekian dari Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.